Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halita Rizky dengan NIM 1904741 dari kelas Agro B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengemasan keripik ubi jalar ungu. Nah, sebelum itu kita harus mengenal ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu adalah salah satu bahan hasil pertanian umbi-umbian yang memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna ungu kehitaman atau ungu pekat. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Ini disebabkan karena ubi jalar ungu ini memiliki pigmen antosianin yang lebih tinggi daripada ubi yang lain. Nah, bagaimana sih ciri-ciri ubi jalar ungu yang baik? Yang pertama adalah ubi jalar ungu ini tidak boleh bergetah. Kualitas kematangan dari ubi dapat ditandai oleh adanya getah. Umumnya, kalau misalnya ubi masih terdapat getah, maka ubi tersebut masih tergolong mentah dan kurang baik untuk dikonsumsi. Bisa kita melihat dari penampakannya atau bisa kita rasakan dengan rasa kulit dari kita. Yang kedua adalah terdapat bobot yang pas. Sebelum kita memilih ubi, kita harus melihat ukuran ubi tersebut. Nah, jika terdapat ubi yang bobotnya tidak pas atau tidak sesuai dengan ukurannya, maka bisa jadi waktu pemanenan lebih lama sehingga zat airnya mengering atau penyimpanannya kurang baik. Yang ketiga adalah bertekstur kuat dan kokoh. Nah, tekstur yang kuat dan kokoh dapat menandakan ubi tersebut masih dalam kondisi yang segar. Nah, kalau misalnya bisa terasa lembek, maka ubi tersebut tergolong telah busuk ataupun telah lama dipanen. Yang keempat adalah permukaan yang mulus. Nah, salah satu cara mengecek ubi yang baik itu dengan memastikan bahwa ubi itu mulus tanpa ada lubang atau kecacatan lainnya pada saat kita lihat dari ubi tersebut, ataupun permukaan yang busuk seperti yang tadi yang permukaannya lembek-lembek. Nah, yang kelima adalah tidak bertunas. Nah, selain dari yang kriteria-kriteria yang tadi, kalau misalnya ubi ada yang bertunas, ini dapat menandakan bahwa ubi tersebut merupakan ubi yang telah tua atau telah lama dipanen. Nah, ubi tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi kembali. Nah, bagaimana sih penyimpanan ubi jalar ungu yang baik itu? Yang pertama adalah dengan menyimpan pada wadah yang berjaring. Nah, tujuan dari penyimpanan ini adalah untuk menghindari menumpuknya air pada wadah ubi jalar ungu sendiri. Nah, ketika air tersebut ada air masuk, maka akan keluar lewat sela-sela jaring tersebut. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa ada sela-sela untuk jalannya keluarnya air tersebut. Nah, yang selanjutnya menghindari penyimpanan yang terkena langsung dengan sinar matahari. Nah, ini bertujuan untuk menghindari menguapnya zat air yang ada di dalam ubi ungu yang dapat mengurangi kualitasnya, seperti yang tadi kita lihat bahwa ukuran ubi harus diperhatikan dengan bobotnya. Kalau misalnya tidak sesuai, maka kualitasnya lebih tidak baik, lebih berkurang. Nah, kita masuk ke dalam produknya. Bagaimana sih macam-macam kemasan keripik ubi jalar ungu tersebut? Yang pertama adalah kemasan aluminium foil. Nah, kemasan ini dipilih untuk meminimalisir masuknya udara atau bakteri ke dalam kemasan keripik. Nah, kelebihan dari kemasan ini adalah salah satu material yang tidak dapat tertembus oleh sinar matahari. Yang menyebabkan bisa jadi itu akan mengurangi kualitas dari kegurihan keripik tersebut. Nah, selain dengan aluminium foil, kita juga bisa menggunakan metode nitrogen flushing.
Nitrogen flusing itu adalah salah satu metode pengemasan dengan mengeluarkan oksigen dari wadah dan memasukkan nitrogen ke dalam wadah tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghindari oksidasi pada bahan makanan. Nah, segitu saya aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.